Nama saya Rifki Haripanile, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, kelas 7C, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Asal usul Reok Ponorogo. Alkisah. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dewi Songgolangit. Semua raja-raja di sekitar Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Songgolangit. Namun, sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayahanda Dewi Songgolangit, menjadi khawatir sikap Dewi bisa memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak menikah berada di tangan Dewi Songgolangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai bercampur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak lamaran dari raja-raja itu membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkanlah baik-baik, Dewi. Kata Raja Kediri kepada putrinya, Dewi Songgolangit. Sang putri menundukkan kepalanya. Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu untuk menikah. Semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja, sebaiknya segeralah ambil keputusan. Dewi Songgolangit memikirkan kata-kata ayahnya. Akhirnya, dia membuat sebuah sayembara. Baiklah ayah, Ananda akan menikah, tapi dengan syarat memenangkan sayembara. Apa syarat dari sayembara ini, putriku? Tanya Raja Kediri dengan wajah penasaran. Mereka yang melamar saya harus membawa sebuah suguhan pementasan yang belum pernah ada di negeri ini. Selain itu, jalan pelamar harus diiringi 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua. Raja Kediri menghela nafas. Sungguh berat syarat putrinya. Namun, apa boleh buat? Dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Baiklah, jika itu maumu, ayah akan umumkan ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat, dan banyak raja-raja yang mundur. Dan hanya menyisakan 2 orang raja, yaitu Singobarong dari kerajaan Lodaya dan Raja Kelana Suwandono dari kerajaan Bantarangin. Mereka berjanji akan membawa yang diinginkannya. Dewi Songgolangit, sayangnya Singobarong yang licik, punya rencana yang curang. Dia bermaksud menghadang rombongan Kelana Suwandono dan merebutnya. Aku tidak perlu repot-repot mencari syarat-syarat itu. Biarkan Kelana Suwandono yang bekerja dan aku bersantai-santai. Jika dia sudah menyiapkan semuanya, barulah aku rebut.
Maka waktunya telah tiba. Raja Kelana Suwandono telah menyiapkan semuanya, kecuali binatang berkepala dua. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang cantik. Mungkin saja Dewi Songgolangit akan luluh hatinya jika melihat merak ini dan melupakan soal binatang kepala dua itu. Rombongan Raja Kelana Suwandono telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Dialah Raja Singobarong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana Suwandono tidak bisa menahan amukan si singa. Korban mulai berjatuhan. Raja Kelana Suwandono tahu kelemahan Singobarong. Aku tahu. Dia pasti terlena jika kutu di lehernya dihilangkan. Lebih baik aku segera melepas merak ini. Maka Raja Kelana Suwandono melepas merak peliharaannya, dan merak itu hinggap di leher Singobarong. Burung itu mematuki kutu-kutu yang berada di leher Singobarong. Usaha Raja Kelana Suwandono berhasil. Singobarong berhenti mengamuk karena keenakan. Saat melihat Singobarong dan merak peliharaannya, Raja Kelana Suwandono merasa melihat binatang berkepala dua. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama Pecut Samandiman. Aku akan menggunakan pecut Samandiman ini. Raja Kelana Suwandono memecutkan pecut dan mendengar bunyi menggelegar. Singobarong menjadi lemas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia lagi. Semua rombongan terkejut sebab merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah sudah syarat yang diberikan Dewi Songgolangit. Rombongan Raja Kelana Suwandono akhirnya melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita menuju Kediri. Saat sampai di sana, Dewi Songgolangit terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua yang dibawa Raja Kelana Suwandono. Singa itu terlihat galak, namun di lehernya terdapat kepala merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas, besar dan cantik. Di samping binatang itu berdiri Raja Kelana Suwandono yang gagah perkasa dengan memegang Samandiman. Sementara di belakangnya 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Wah, sungguh belum pernah melihat pertunjukan seindah ini. Luar biasa, aku menyukainya. Dewi Songgolangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana Suwandono. Dia pun menerima lamaran Kelana Suwandono. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini, pertunjukan yang disuguhkan Kelana Suwandono masih ada dan dinamakan Reok Ponorogo.